Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tompi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga waktu buat ngobrol sama Mas Tompi. Habis praktek, langsung kita curi dulu waktunya. Karena kita pengen ngobrol, malam ini kita ngobrolnya bukan tentang musik, Mas ya. Tapi kita ambil tema insting seorang Tompi dalam berkarya dan berbisnis. Oke. Karena kalau kita udah sebut Dokter Tompi, itu orang oke lah ya, orang awam tahunya pertama begitu tahu Tompi ya musisi. Kemudian begitu memunculkan Dokter Tompi, orang jadi tahu bahwa Mas Tompi ini juga seorang dokter spesialis lah. Kemudian abis gitu ketika Mas Tompi kemana-mana bawa kamera, motret sana, motret sini, memunculkannya di sosial media, orang jadi ngerti Mas Tompi ini juga jago motret, fotografer. Ujung-ujungnya baru bikin karya sama Andin, film musik pendek, dan beberapa karya yang lain sebagai sutradara. Dan yang terbaru yang bikin akhirnya aku pengen talk show sama Mas Tompi adalah ada mainan baru, bikin rumah. Ya. Ini luar biasa sih. Oke, saya mulai dulu dari rumah ya Mas ya. Apa yang tiba-tiba membuat Mas Tompi terpikir untuk menjadi seorang developer perumahan? Jadi gini, saya sebenarnya sangat tertarik dengan yang namanya rumah sih, ya. Itu kenapa waktu saya renovasi klinik, saya sangat ikut campur gitu, dan setiap hari saya tongkrongin orang kerja, pagi dan sore. Terus waktu saya ngerenovasi rumah saya juga demikian. Dan buat saya semua itu adalah proses belajar gitu. Waktu pertama kali bikin rumah, ya sama seperti orang lain gitu ya. Berangkat dari referensi, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen ada ruangan ini, pengen ada begini, pokoknya banyak banget pengennya. Semuanya harus diwujudin. Begitu udah jadi, nggak kepake. Jadi di situ saya belajar efisiensi. Ternyata nggak bener nih. Nah, berangkat dari situ saya menempatkan diri saya sebagai klien sekarang. Kalau saya jadi klien, saya berharap dapat developer seperti apa sih gitu. Nah, itu jadi hal-hal ini saya pelajarin dari hubungan saya dengan developer yang selama ini bekerja dengan saya, yang ngebangun klinik, yang ngebangun rumah, arsiteknya, cara komunikasi mereka, apa yang mereka sampaikan, kenapa bisa begitu salah, kenapa bisa salah, apakah salah saya menerima atau salah saya menyampaikan gitu. Nah, dari situlah saya belajar gitu. Plus saya memang sangat tertarik sih sama dunia arsitektural dari dulu gitu. Setiap kalau saya liburan ke Jepang atau ke luar negeri, pasti hal yang saya perhatikan adalah arsitektural bangunan. Karena emang saya senang sih. Nah, dan di situ saya berusaha menggali apa ya, kenapa bangunan ini jadi menarik, kenapa rumah ini jadi menarik, kenapa begini, kenapa begitu. Itu selalu proses pembelajaran lah. Nah, hingga suatu waktu jadi saya terlibat di bisnis properti ini karena terlanjur sebenarnya. Terlanjur pengen bantu orang, akhirnya jadi terjerumus kalian gitu. Ada teman saya, dulu kita ngeband bareng, dari nol lah kita bareng gitu ya. Nah sekarang ada yang bisa saya investasikan ke sana gitu. Jadi saya ikutan. Nah tapi waktu itu begitu ngobrol dengar presentasinya mereka tentang konsep rumahnya begini, saya ngerasa aduh. Saya bilang sama dia, lo kalau bangun rumah begini, ya orang yang beli, satu gue sih nggak mau beli. Ya, jadi saya menempatkan dia sebagai klien. Pada saat saya akan berinvestasi. Bener nggak ini barang seksi gitu? Saya bilang sama teman saya, lo kalau bikin kayak gini, gue sih nggak mau beli. Kenapa? Ini kan bagus, tapi nggak bagus dipakai. Buat saya yang paling penting adalah estetik tercapai, tapi secara fungsi tidak dikalahkan oleh kepentingan estetikanya. Kebutuhannya harus terpenuhi. Butuh ruangan apa? Nah, kadang-kadang ya itu jangan menjadi pembangun yang mengulangi kesalahan kita dulu, kesalahan saya dulu gitu. Waktu saya bangun rumah, saya bikin tuh ruang musik, ruang baca, dan pada begitu udah jadi, pekerjaan itu semua saya kerjakan di atas tempat tidur. Iya nggak? Oke. Iya. Iya nggak? Lo baca sama dengerin musik di atas tempat tidur nggak? Mostly. Apakah lo akan duduk di satu ruangan khusus yang ada sofa bagus, duduk dengerin musik? Enggak. Itu cuma seminggu pertama doang. At the end apa? Ke aktivitas kita akan habis di mana? Nah, saya belajar di situ. Jadi kamar tidur sangat penting. Bikin kamar tidur yang seenak, yang terenak, ternyaman, yang bisa memenuhi semua needs si calon penghuni. Oh, oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, konsepnya
ruang tamu. Mm-mm. Di kampung sama di Jakarta ini beda. Oh, Orang yang nggak sibuk aja nggak pernah terima tamu, apalagi orang sibuk. Ya nggak? ya benar. Kita meeting udah di mall, di kafe, di restoran, di kantor. Di rumah tuh udah nggak pengen bawa pulang kerjaan. Di rumah tuh bawaannya pengen main, nonton, main sama anak, sama istri, makan enak, udah that's it, istirahat. Jadi ruang tamu penting nggak? Nggak penting, tapi harus ada. Jadi karena harus ada, fungsinya dileburkan dengan ruangan lain. Oke. Gitu, atau bisa dialihfungsikan gitu. Jadi nggak perlu treatment khusus. Apalagi kalau di kota besar seperti Jakarta yang benar-benar akan niat bertamu yang benar-benar deket ya Mas. Kalau nggak kenal nggak mungkin diundang ke rumah. Yes, oke. Nah kalau udah kenal, kebiasaannya apa coba? Ngobrol, Makan. makan. Nah kalau gitu kita harus punya ruang makan yang enak. Nah jadi konsepnya kayak gitu-gitu Mbak. Jadi gue tuh berusaha menerjemahkan kebutuhan gue sebagai, kalau gue jadi klien, gue butuhnya apa sih? Dan terus mencoba mencari korelasi kebutuhan gue ini kira-kira kebutuhan orang juga nggak? Oh ternyata setipe, ya udah kita garap deh gitu. Jadi itu ceritanya gue terlibat di project properti itu, dan sampai akhirnya gue kasih nama Talanoa yang berarti home gitu, tempat berpulang ya, home kenyamanan gitu. Dan tempat rumah itu nggak usah gede-gede, capek bersihinnya. Benar. Iya kan? Gitu, rumah itu seperlunya. Nah, gue demen filosofi orang Jepang sih kalau punya rumah. Rumahnya itu nggak gede tapi semuanya ada. Lo cari apa semua ada. Benar-benar tempat kita istirahat. Nah, itu kenapa di Talanoa itu yang gue kerjain sekarang konsepnya rumah nggak gede, tapi semua ruangan itu bisa menjadi satu ruangan besar kalau kita butuhin. Tinggal buka jadi satu ruangan. Jadi kayak multifungsi ya akhirnya rumah itu ya. Gitu ya. Iya. Oh, ini yang gambar katanya Mas Tompi. Aku lihat di stories katanya Mas Tompi gambar sendiri ini. Desain. Konsepnya iya. Yang ngerjain gambarnya ya arsiteknya dong. Oke. Cuma kan itu udah jadi bagian dari timnya kita. Aku kalau lihat Mas Tompi sangat antusias dengan proyek baru ini, berawal dari invest ke teman sesama band. Tapi yang aku tangkap kayak Mas Tompi ini orang yang memang menikmati sekali momen-momen yang ada di rumah, Mas. Apakah kecintaan pada rumah ini mulai dari kecil sudah ditanamkan gitu Mas? Ngatur rumah begitu atau gimana gitu? Kalau waktu kecil dulu enggak sih Mbak. Gue kecil dulu di rumah tuh benar-benar cuma tidur doang, tidur makan. Selebihnya main. Dan karena gue di kampung ya mainnya ya main mobil-mobilan, lari-larian gitu. Jadi aktivitasnya banyak fisik di luar. Tapi begitu gue udah mulai berkeluarga dan gue pindah ke Jakarta, needs-nya udah beda, kebutuhannya udah beda. Tapi kalau ditarik benang merahnya ya ada sebenarnya Mas ya. Waktu masih kecil nyampe di rumah tinggal tidurnya doang, berarti kan tempat tidur tadi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan sama Mas Tompi kan ya. Tempat tidur harus dibikin senyaman mungkin, jadi begitu pulang bisa langsung tinggal tidur atau sambil ngerjain apa gitu, dengerin musik dan lain-lain gitu ya. Terus kita geser lagi, antusias sekali mengerjakan ini. Belum lagi dengan karya-karya yang lain. Semua yang disentuh sama Mas Tompi kayaknya jadi. Amin. Jadi, mau apa itu? Let's say, Andin kemarin waktu ngobrol sama kita berkesaksian nih, bertestimoni. Mas Tompi sih gila orangnya, dia bisa menggiring banget. Jadi ketika kita direct itu, kita bisa langsung larut. Dia storyteller yang bagus. Wah, ya sentuhannya kayaknya tangannya magis tuh. Iya, karena mungkin apapun yang saya kerjakan basicnya berangkat dari suka dulu sih Mbak. Gue suka dulu, baru gue kerjain. Kalau gue nggak suka, gue nggak mungkin mau terjebak di situ sih. Jadi waktu gue motret, gue ngedirect, gue bikin film, itu karena memang gue suka. Gitu. Dan once gue udah bilang gue akan terlibat, gue 100% gitu. Nggak main-main gitu. Oke. Jadi syarat pertama sebelum berkarya adalah suka dulu. Yes, harus dalam hal apapun, termasuk dalam hal operasi gitu. Terlepas dari operasi ini adalah pekerjaan gue sebagai dokter bedah, which is sumber penghasilan, tapi gue kerjakan karena gue suka. Gue ngebedah orang tuh karena gue suka. Untung dibayar gitu. Tapi nggak dibayar pun kalau gue udah mau kerjain ya gue kerjain. Oke. Hold, Mas Tompi tahan dulu, kita bakal lanjutkan obrolan kita. Jadi setelah suka, apalagi yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga konsistensi dalam berkarya? Di part 2, You Are What You Are bersama Dr. Tompi.